Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Halo semuanya, perkenalkan saya Ditya Nabila dengan NIM 0601232053. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu mengapa civil societies dikekang di Indonesia dan apa solusi yang tepat menurut saudara. Teman-teman, sebelum masuk ke jawabannya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu civil society. Civil society atau masyarakat sipil adalah kumpulan organisasi non-pemerintah dan kelompok komunitas yang bekerja secara mandiri untuk kepentingan masyarakat. Peran mereka sangat penting dalam demokrasi karena mereka mengawasi pemerintah, mempromosikan hak asasi manusia, dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Namun di Indonesia, masyarakat sipil sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kebebasan dan efektivitas mereka. Penyebab pengekangan civil society di Indonesia diantaranya yaitu regulasi yang membatasi. Undang-undang Ormas atau Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan ini sering dianggap membatasi kebebasan berserikat dan berorganisasi karena memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi tanpa proses hukum yang jelas. Undang-undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini sering digunakan untuk menuntut aktivis dan jurnalis yang mengkritik pemerintah, sehingga membatasi kebebasan berpendapat. Yang kedua ada reaksi terhadap kritik, intimidasi dan kriminalisasi. Aktivis, jurnalis, dan anggota organisasi masyarakat sipil sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi ketika mereka mengkritik pemerintah atau mengangkat isu-isu sensitif seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada kekuatan ekonomi dan politik. Pengaruh oligarki, kekuatan ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh segelintir elit seringkali berusaha mempertahankan status quo dengan membatasi peran masyarakat sipil yang menantang kepentingan mereka. Yang kedua ada kepentingan bisnis. Perusahaan besar sering bekerja sama dengan pemerintah untuk membungkam masyarakat sipil yang mengkritik praktik bisnis yang merugikan lingkungan atau hak-hak masyarakat lokal. Yang keempat ada keterbatasan sumber daya, yaitu dukungan finansial. Banyak organisasi masyarakat sipil yang bergantung pada dana asing dan pemerintah sering mempersulit akses mereka terhadap dana tersebut. Kurangnya infrastruktur, keterbatasan akses terhadap teknologi, pelatihan, dan sumber daya lainnya juga menghambat kemampuan masyarakat sipil untuk beroperasi dengan efektif. Nah, setelah mengetahui sedikit pemaparan mengenai civil society, selanjutnya langsung saja kita masuk ke jawaban pertanyaan ke-8, yaitu civil society atau masyarakat sipil adalah organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok yang bekerja di luar lingkup pemerintah untuk memajukan kepentingan masyarakat umum. Di Indonesia, civil society seringkali menghadapi berbagai bentuk kekangan yang menghambat operasional dan efektivitas mereka. Ada beberapa alasan utama mengapa hal ini terjadi. Yang pertama ada kepentingan politik dan kekuasaan. Pemerintah atau pihak berwenang mungkin merasa terancam oleh civil society yang kritis terhadap kebijakan atau tindakan mereka. Aktivitas yang dianggap mengganggu stabilitas politik atau mengkritisi kebijakan pemerintah bisa membuat organisasi ini mendapat tekanan atau pembatasan. Yang kedua ada regulasi yang ketat. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai peraturan yang ketat mengenai pendirian dan operasional masyarakat sipil. Misalnya Undang-Undang Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan 2013 yang mempersyaratkan pendaftaran dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap melanggar aturan atau meresahkan masyarakat. Lalu ada ancaman dan intimidasi. Aktivis dan anggota civil society seringkali menghadapi ancaman fisik, intimidasi, atau bahkan kekerasan. Hal ini bisa datang dari kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi tersebut atau dari pihak berwenang yang merasa terganggu dengan kegiatan mereka. Lalu ada pengawasan dan sensor. Pemerintah dapat memberlakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas civil societies, termasuk penyensoran publikasi dan kegiatan mereka. Media yang dikontrol oleh pemerintah atau memiliki hubungan dekat dengan pemerintah seringkali tidak memberikan ruang bagi suara-suara kritis dari masyarakat sipil. Lalu ada
pendanaan yang terbatas. Banyak civil societies di Indonesia bergantung pada dana dari luar negeri. Pemerintah seringkali memandang sumber pendanaan asing ini dengan kecurigaan dan ada upaya untuk membatasi atau mengontrol aliran dana tersebut untuk mencegah pengaruh asing yang dianggap merugikan. Solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan terhadap civil societies di Indonesia yaitu dapat diusulkan antara lain yang pertama yaitu reformasi regulasi. Pemerintah perlu mereformasi peraturan yang terlalu ketat dan memberatkan bagi civil societies. Regulasi yang ada harus lebih mendukung kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Yang kedua ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengurangi kecurigaan terhadap civil societies, organisasi ini perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka, terutama dalam hal pendanaan dan kegiatan. Ini dapat dilakukan melalui audit rutin dan pelaporan publik. Yang ketiga ada dialog dan kerjasama. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan civil societies dan melihat mereka sebagai mitra dalam pembangunan bukan sebagai ancaman. Kerjasama antara pemerintah dan civil societies dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah-masalah sosial. Lalu yang keempat ada perlindungan hukum untuk aktivis. Perlu adanya perlindungan hukum yang kuat bagi aktivis masyarakat sipil agar mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Pemerintah harus memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak mereka ditindas dengan tegas. Lalu ada edukasi dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan pentingnya civil societies dapat membantu meningkatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Kampanye edukasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami bahwa keberadaan civil societies adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat. Demikianlah pemaparan jawaban nomor 8 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi.